proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise, Jesus. We enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau bertata di tengah kami, saat kami menyembah Engkau, saat kami menyembah Engkau, Kau bertata di tengah kami. Kau bertata di tengah kami, saat kami menyembah Engkau, saat kami menyembah Engkau, Kau bertata di tengah kami.
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing. Jadi untuk pengetahuan para sahabat dan juga saudara yang ada di Big Internet, bahwa saat ini kami tim pendoa sedang berdoa tentang vaksin yang ramai dibicarakan, dan juga sempat membingungkan beberapa orang, ya. Dan sebetulnya kericuhan ini tentang vaksin ini sudah terjadi beberapa bulan yang lalu, gitu ya. Nah, beberapa saudara juga sudah bertanya perihal vaksin ini, dan saya sudah sampaikan pada RSSP di waktu-waktu yang lalu. Nah, tetapi karena belakangan ini ada lagi beberapa penggalan video, yaitu video pendek baik dari oknum hamba Tuhan tertentu maupun penggalan video yang disatukan dari beberapa sumber. Nah, video itu dibagikan oleh beberapa tim pendoa ke saya, gitu. Akhirnya saya menjadi tergugah, gitu ya, untuk memberikan perhatian lebih untuk persoalan ini, sehingga saya gerakkan tim pendoa, baik tim pendoa syafaat juga termasuk di dalamnya, untuk sepakat berdoa sepakat, gitu, untuk mendoakan tentang vaksin ini, supaya Tuhan memberikan kami pengertian dan juga pemahaman, gitu ya. Karena di TRC ini kami menuntun jiwa-jiwa, gitu ya. Nah, saya berkata kepada para pendoa dan juga pendoa syafaat bahwa memang kita bukan orang-orang yang yang dipakai dengan apa ya istilahnya, bombastis atau heboh seperti orang-orang di luar sana. Dan saya katakan ini bukan berarti seperti menganggap remeh mereka, karena kami semua sama, dan sekalipun nggak terlalu menonjolkan, tapi faktanya beberapa dari antara kami juga telah memiliki karunia yang daripada Tuhan, seperti kemarin Pastor Rini berbagi tentang penglihatan. Dan nanti kalau sudah tepat waktunya
Saya juga akan berbagi mimpi yang didapatkan oleh pendoa tentang gempa yang terjadi di Majeneyah dan juga tentang kecelakaan pesawat itu. Itu salah seorang pendoa TRC mendapatkan tentang dua kejadian itu sebelum terjadi, dan mimpi itu terkonfirmasi gitu. Nah jadi orang-orang yang sudah bertumpu dan setia dalam pelayanan ini Tuhan terus tajamkan gitu ya. Tapi sekalipun demikian, untuk mengerti tentang vaksin seperti video-video orang yang berseliweran di luar sana gitu ya, kami nggak ada yang belum ada yang dengan yakin dapatkan dari Tuhan. Nah itulah kenapa saya ajak mereka untuk berdoa sepakat gitu. Nah tanpa bermaksud mendahului apa yang mereka dapatkan, karena para pendoa dapatkan juga pendoa syafaat. Karena sebetulnya saya tentukan waktu untuk berdoa syafaat dan berdoa sepakat, baik pendoa juga pendoa syafaat dari tanggal 15 Januari sampai 30. Jadi belum final sebetulnya masa berdoa kami. Kami berkomitmen untuk bawa dalam doa setiap hari minimal 1 kali berdoa untuk tanya kepada Tuhan untuk kami diberikan pengertian dan pemahaman tentang vaksin yang ya cukup menghebohkan beberapa orang, karena juga ada video-video yang terus masih menyinggung tentang itu gitu ya. Baik yang tadi saya katakan video pendek dari penggalan beberapa video disatukan dari beberapa sumber, dan juga ada oknum hamba Tuhan yang memakai mimbar untuk menyampaikan tentang vaksin ini. Saya tidak jaim untuk mengakui tentang keberadaan diri saya, karena saya juga tidak berangkat dari sekolah teologi ya. Dan di samping itu juga setiap orang memang harus memiliki kemauan untuk belajar gitu. Jadi sejak saya aktifkan untuk berdoa syafaat, maka saya juga memperbanyak referensi pembelajaran gitu ya. Akhirnya belakangan ini saya lihat di YouTube tentang vaksin gitu ya, bahasan orang, dan saya minta Tuhan memberikan saya mengerti gitu. Dan ternyata tidak tidak berubah dari apa yang saya sampaikan di waktu-waktu sebelumnya, pada RSS sebelumnya. Tadi saya katakan tidak sedang bermaksud mendahului tim pendoa dan pendoa syafaat, sebab nanti di grup pendoa dan pendoa syafaat saya juga akan minta mereka berbagi apa yang sungguh-sungguh mereka dapatkan, bukan perasaan-perasaan ya, tapi betul-betul yakin dapatkan dari Tuhan. Dan saya pernah bilang kepada beberapa pendoa bahwa saya nggak enggan untuk minta maaf atau mengakui kesalahan kalau memang saya salah mendapatkan sesuatu gitu ya. Makanya perlu ada tim gitu. Nah, saya belajar dan mendengarkan video dari beberapa hamba Tuhan. Selain hamba Tuhan yang sudah biasa saya rekomendasikan videonya, saya kemudian direkomendasikan oleh YouTube beberapa video yang membahas tentang hal yang sama gitu ya. Lalu salah seorang nabi yang juga sering saya rekomendasikan videonya di waktu yang lalu, juga saya lihat videonya. Dan semuanya berkata sama, bahwa vaksin, ini saya mengutip mereka ya, punya perkataannya. Nanti saya akan bagikan rekomendasi videonya
setelah saya bagikan dulu ke grup pendoa untuk mereka dengarkan juga sambil berjalan waktu, eee, sampai tanggal 30 Januari gitu. Nanti kalau sudah dari mereka, saya akan bagi ke grup, MTRC Advance dan juga bikin termed gitu. Ini saya menyampaikan apa yang mereka dapatkan dan senada dengan apa yang saya pahami bahwa vaksin jangan jangan di ditanggapi, eee, terlalu lebay gitu ya. Saya selaku penuntun jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan ke TRC ini, saya juga peduli keselamatan orang-orang yang saya layani. Bahkan diri saya juga gitu kan, saya kan nggak mau miss dengan apa yang terjadi gitu. Dan sebelum saya sebelum saya aktifkan, doa sepakat dari 15 sampai 30, saya, eee, berdoa gini ya, ya berdoa sama Tuhan dan juga Tuhan kemudian berbicara lewat firman-Nya gitu. Masa Masakan aku mau menyembunyikan sesuatu kepada Abraham tentang rencana untuk Sodom dan Gomora gitu ya, kurang lebih bahasanya begitu. Tuhan nggak ingin menyembunyikan sesuatu terhadap Abraham, seorang sahabat bagi Tuhan. Juga terhadap setiap orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, siapapun dia, orang percaya, kalau intim sama Tuhan, Tuhan datang selalu dalam hadiratnya, masa Tuhan diam-diam aja sih? Saya nggak percaya itu. Maka saya juga yakin bahwa kalau ada sesuatu yang Tuhan mau adakan, saya sangat yakin bukan berarti memegahkan diri, saya juga pasti dibuat mengerti gitu. Karena seperti yang saya saksikan, saya menghabiskan waktu berjam-jam bersama dengan Tuhan setiap hari. Dari doa pagi, doa subuh, siang, dan juga malam gitu ya. Sebab saya diberikan pengertian tentang kita berada di akhir zaman itu confirm dengan apa yang didapatkan oleh beberapa hamba Tuhan, termasuk yang saya dengarkan videonya. Demikian juga dengan video singkat yang saya bagikan di TRC tentang kesaksian gitu ya. Hari-hari ini hari-hari yang terakhir. Nah itu saya nggak ragu, karena hari hari-hari yang lalu, terlebih hari Rabu kemarin, saya Eee, bangun jam 1 dan itu sangat bugar gitu ya. Padahal saya malamnya itu cukup capek dan saya udah setel, eee, alarm itu jam 2 lewat gitu. Tapi saya malah dibangunkan atau terbangun jam 1 dan ada dorongan yang kuat di hati untuk berdoa jam 1. Saya muat, eee, di grup-grup WA, lalu saya berdoa padahal saya baru 2,5 jam tidur. Lalu saya berdoa 1,5 jam nggak memuji Tuhan, hanya berdiam diri dan konfirmasi yang berulang-ulang, bahkan dari tahun yang lalu, akhir tahun yang lalu, saya dapatkan bahwa, eee, jadi ini sangat 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 sangat, terasa, sangat clear, sangat jelas, eee, terlebih ketika pagi hari kalau saya bangun subuh, kalau malam sih, atmosfer ini, suasana dunia ini juga saya rasakan, tapi terlebih kalau pagi hari, kalau saya bangun. Kondisi yang saya dapatkan itu memberikan saya pengertian bahwa memang kita ini sedang menuju detik-detik hari-hari terakhir gitu. Dan saya nggak sendirian dalam pengertian ini. Saya nggak sendirian dalam pengertian ini.
salah satunya yang baru saya, bagikan adalah tentang kesaksian, ibu yang, eee koma ya katanya eee, di apa namanya, yang Covid itu. Nah, kita ini berada di hari-hari terakhir. Saya juga lihat kesaksian yang dibagikan oleh Bu Wanti tentang anak-anak kecil yang dapat penglihatan, eee, Jesus is coming soon, yang tentang Tuhan mau datang gitu ya. Saya justru sangat percaya kalau anak-anak kecil yang kayak gini, karena mereka nggak sekolah teologi ya, yang mereka harus mempertahankan ego mereka dengan latar belakang pendidikan mereka. Mereka betul-betul polos, hatinya murni, dan memang hari-hari terakhir Tuhan akan pakai, eee, teruna-teruna, anak-anak kecil juga untuk, penglihatan, mimpi, bahkan nubuatan gitu kan. Nah, dan itu yang membuat saya percaya bahwa kalau kalau tentang akhir zaman ini hari-hari terakhir, saya dibuat pengertian yang spesifik bagaimana bagaimana, eee, atmosfer, suasana yang saya rasakan sangat mencekam gitu ya ketika pagi hari. Bagaimana bumi ini sudah masuk, masa tua gitu ya, hari-hari terakhir, saya mengerti gitu. Nah, maka saya sangat yakin bahwa kalau vaksin itu, eee, bagian kalau vaksin itu sesuatu yang harus ditolak gitu ya, saya yakin saya pasti dapat. Nah, saya lihatlah video-video yang yang, eee, direkomendasikan oleh YouTube, termasuk hamba Tuhan yang biasa saya bagikan videonya, juga menyatakan bahwa vaksin itu kita jangan bodoh gitu ya. Jangan bodoh, kemudian menganggap itu udah, eee, itu dianggap cheap gitu ya, dianggap cheap atau, eee eee, sudah bagian daripada antikris gitu ya. Nah, saya bersyukur ketemu hamba Tuhan yang memang pintar gitu ya. Tuhan pakai dia dengan kepintarannya, tapi, eee, juga dengan pemahaman yang alkitabiah. Juga mereka ini bercerita di waktu-waktu yang lalu juga sudah begitu, pernah juga ada nanti lihat pada video itu ya, dengerin. Ketika di BSD diceritakan, oh pemasangan chip, padahal itu tentang pameran buku. Kemudian juga ada barcode barang, eee, yang ya disinyalir itu ada 666, itu angka, selalu dihubungkan dengan antikris. Padahal kita kan juga, eee, pakai chip itu, kode itu dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, jadi jangan, jangan, ini juga nanti masih akan didoakan gitu ya. Jangan kita menjadi orang yang sangat mudah diombang-ambingkan oleh kabar-kabar yang seperti itu. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan, karena saya menuntun orang gitu ya. Bertanggung jawabannya nanti ke Tuhan gitu ya. Nah, dan saya juga sepakat dengan salah seorang hamba Tuhan yang dengan keras berkata, saya tuh heran gitu ya. Ada oknum hamba Tuhan yang memakai mimbar seolah-olah provokasi orang-orang Kristen supaya nggak terima vaksin itu gitu. Saya ini awalnya dari gereja non harismatik. Saya adalah orang yang anti anti dengan harismatik dulu. Dan sekarang orang harismatik, eee, puji Tuhan dipenuhi, Roh Kudus, dan saya bertumbuh di dalam kekristenan seperti ini. Tapi saya mau kasih tahu,
Kita itu harus balance. Saya ngikutin tentang, pemilu, eee, Amerika di waktu-waktu yang lalu, bulan-bulan yang lalu. Ada 3 nabi yang berkata bahwa, eee, Donald Trump akan tetap menjadi presiden untuk periode kedua. 3 atau 4 orang bahkan saya dengar. Mereka bernubuat, mereka pakai mimbar gitu ya, untuk katakan seperti itu. Sekarang apa yang terjadi? Joe Biden sekarang sudah jadi presidennya Amerika. Yang saya mau katakan adalah, tadi saya bersaksi bahwa kekristenan seperti ini membuat saya bertumbuh. Ada hal yang luar biasa terjadi dalam diri saya. Tapi saya mau beritahu, seperti oknum nabi ini juga salah. Dan nabi ini adanya di uh, jawatan di harismatik. Nggak ada diakui nabi dalam jawatan gereja-gereja non harismatik. Ngeroh gitu ya. Tapi salah. Dalam kehidupan masa lalu juga termasuk orang-orang yang menyerang diri saya nggak sedang ngingetin itu, tapi termasuk mereka yang katanya kata Roh Kudus begini, yang uh, yang ngeroh-ngeroh lah gitu ya. Bahkan ketika saya kerja di sekuler, itu orang-orang yang bergereja di harismatik itu memiliki perilaku yang sangat mengerikan dan lebih jahat, lebih tidak masuk akal daripada orang-orang yang belum lahir baru. Apa yang mau saya katakan di sini? Kita harus berada, saya pribadi uh, berada di jalan tengah. Seperti kemarin saya katakan pada salah seorang tim pendoa, saya nggak menolak mentah-mentah apa yang dikatakan oleh ibu ini, tetapi juga saya nggak terima bulat-bulat. Perlu didoakan, gitu kan? Nah, saya juga percaya seperti yang tadi saya katakan tentang mimpi penglihatan anak-anak kecil. Karena itu tadi, saya sudah percaya hal-hal seperti itu di hal-hal yang supranatural yang ya perkara rohani seperti itu setelah saya membaca firman, bertumbuh di seperti ini. Tapi juga jangan terlalu mudah dipengaruhi. Karena di waktu-waktu yang lalu juga saya katakan bahwa kalau kita intim sama Tuhan, kita pasti tahu, kita juga ada konfirmasi gitu. Nah, nanti saya akan bagikan video ini kepada tim pendoa supaya balance gitu. Kita kebanyakan sudah bergereja di di harismatik, walaupun nggak harismatik semuanya, tapi ada yang berlatar belakang harismatik, tadinya pernah di harismatik, jadi udah nggak asing dengan harismatik gitu. Nah, tapi juga kita perlu dengarkan orang-orang yang punya teologi yang baik untuk uh, memberikan kita pengertian gitu, supaya kita nggak didominasi oleh perasaan dan ngeroh, tapi bisa hidup, bisa mengerti, menerima juga hal-hal yang supranatural, yang rohani seperti penglihatan, mimpi, tapi nggak asal terima gitu. Jangan sampai kita mendapatkan sesuatu karena dikontrol oleh perasaan kita, gitu kan? Nah, jadi sangat bijak kalau kita belajar. Makanya firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya, karena kau menolak pengenalan itu. Jadi tadi saya katakan saya berjalan di tengah. Saya nggak langsung antipati dengan orang yang berjalan dengan uh, uh, teologi ya, pengetahuan teologi yang baik. Tapi saya juga nggak menolak mentah-mentah orang yang punya penglihatan, mimpi gitu. Nah, yang lebih menggelitik yang dikatakan oleh orang-orang ini, dikatakan bahwa para hamba Tuhan ini kadang uh,
bukan kadang, kebanyakan orang Kristen itu mudah diprovokasi. Apalagi kalau pakai udah oknum hamba Tuhan itu udah pakai mimbar, ada musik, seolah-olah itu udah dari Tuhan banget gitu ya. Saya kan udah bilang, di tahun 2018 masih segar di ingatan kita. Ada nubuatan tentang kebangunan rohani di negeri ini. Yang gerakan anak-anak muda lah gitu. Sekarang udah 2021 loh. Apakah saya sedang menyerang atau melecehkan hamba Tuhan itu? Enggak, itu bukan urusan saya. Jangan memper me, me, memburukkan atau mengatai orang itu. Saya poinnya adalah pada hati-hati dengan yang namanya nubuatan, yang namanya mimpi, pernyataan-pernyataan, sekalipun itu dari oknum hamba Tuhan, itu jangan kita menjadi orang yang sangat mudah di apa ya, diprovokasi gitu. Kita harus belajar berdoa, bertanya kepada Tuhan dan banyak belajar gitu. Nah, jadi uh, tadi saya katakan bahwa tentang kita di hari-hari terakhir, saya setuju karena saya dapatkan dari Tuhan lewat doa, kondisi yang berulang-ulang sampai hari Rabu itu saya bangun lebih awal dari jam doa. Biasanya saya percaya itu Roh Kudus yang memampukan saya untuk berdoa. Itu hanya itu satu pesan yang tajam. Suasana yang mencekam membuat saya mengerti bahwa bumi ini sudah tua dan hari-hari terakhir. Nah, yang saya mau bagikan pada kesempatan ini adalah maka apa yang harus dilakukan, yang kita lakukan hari-hari terakhir ini. Bukan bingung, bukan ketakutan, bukan diprovokasi, bukan kemudian terima berita dari sebuah sumber langsung kita klaim itu macam-macam. Kita perlu tenang, apalagi berdoa, juga belajar. Nah, satu hal yang pasti yang nggak bisa dibantah oleh semua orang, yang saya mau bagikan pada pagi hari ini, untuk menghadapi apa yang terjadi akhir-akhir ini, saya akan bagikan poin-poinnya. Oh ya, sebelum saya masuk ke poin-poin, saya juga lihat video nabi dari luar yang saya katakan tadi, tapi ini bukan nabi yang salah memprediksikan Donald Trump ya. Juga dikatakan bahwa, oh saya punya pernyataan kutipan di media sosial beberapa waktu yang lalu, ada orang yang salah ngerti seolah-olah saya menentang vaksin. Dan melalui video ini saya katakan bahwa saya tidak menolak vaksin, kata beliau. Nah, jadi hanya satu yang saya mau katakan pada di awal ini. Tadi kan saya katakan bahwa saya nggak jaim atau enggan untuk minta maaf kalau saya salah, karena ini juga sedang digodok, didoakan di tim pendoa. Tetapi ini saya sampaikan juga menjadi bagian daripada sharing ini, supaya jadilah tenang, jangan bingungan, jangan takut dengan kabar yang menggemparkan tentang vaksin di luar sana, dan jangan menjadi orang Kristen yang kurang pengetahuan yang mudah diprovokasi. Sekalipun oknum hamba Tuhan itu berbicaranya di mimbar. Itulah kenapa saya sangat tegas untuk melarang orang untuk berbagi posting dari luar sana, baik itu broadcast apapun, entah itu video. Karena apa? Tolong ngerti, saya ini nggak diberikan Tuhan mimbar. Sejauh ini Tuhan nggak memberikan saya mimbar sebagaimana layaknya para hamba Tuhan yang di gereja lokal. Tuhan memberikan saya panggilan yang unik. Panggungnya itu adalah sosial media. Itu kenapa kayak di TRM sejak dari dulu itu orang nggak boleh ngepost. Harus dengan di sortir dulu, difilter dulu. Demikian juga TRC yang sekarang. Karena ini pelayanan.
Jadi beda dengan grup-grup Kristen yang di luar sana, yang orang bisa sembarangan grup, undang-undang orang, terus semua orang mengirimkan apapun, yang sampah lah, yang nggak penting lah, yang macam-macam, itu bukan karakter TRC, termasuk di grup-grup WA. Jadi tolong ngerti, karena ini mimbarnya TRC. Jadi kalau ada asal kirim, sementara belum belum yakin itu kebenarannya, kan saya nggak mau dong, karena saya cukup mengerti apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan yang sering saya berikan videonya. Saya bertanggung jawab atas mimbar yang dipercayakan Tuhan kepada saya, dan kalau ada pengajaran yang salah, saya pasti tegur gitu ya, kata beliau. Tadi kan saya katakan, mimbar saya itu sudah mau jalan 6 tahun, saya tahu di sosial media. Karena standar yang saya mengerti tentang kekristenan harus baca Alkitab, itu orang yang jarang. Jadi panggungnya harus menjangkau lebih banyak orang antar kota, bukan cuman satu tempat gitu ya. Jadi saya menganggap ini mimbar, jadi nggak boleh sembarangan orang berbagi di sini. Tapi bukan berarti sama sekali 100% nggak bisa berbagi, boleh, tapi lewat admin dulu. Harus kita kita pilih, kita periksa apakah ini, eee berita yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, atau apakah ini pertanyaan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan sekalipun dari rohaniawan gitu kan, harus dicek gitu ya. Jadi ke depan saya berharap semakin mengerti gitu ya setiap kitanya. Ini saya nggak berbicara pada satu orang, tapi kita semua, terlebih orang-orang yang pernah berbagi di masa lampau. Jadi ngerti, karena ini adalah mimbar TRC gitu ya. Nah, jadi saya, eee eee harus bertanggung jawab untuk setiap pengajaran yang ada di TRC. Nah, termasuk juga apa yang saya katakan tadi, tentang vaksin, jangan lagi, eee, menjadi orang Kristen yang mudah diprovokasi. Tambahlah pengetahuan, eee, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, tanya Tuhan. Jadi jangan mudah diombang-ambingkan ke sana kemari gitu ya. Nah, tetapi saya punya kebenaran firman Tuhan yang nggak bisa dibantah oleh semua orang. Apa yang kita harus lakukan di akhir-akhir ini? Di antara orang heboh, ada yang oknum hamba Tuhan yang sampai pakai mimbar untuk berbicara tentang vaksin gitu ya. Cuma satu yang paling baik, yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah melakukan firman Tuhan untuk berjaga-jaga. Matius 25 ayat 13. Lalu Markus 13 ayat 33 nanti baca. Apa yang harus dilakukan, terlebih yang saya sudah confirm bahwa kita adalah di hari-hari terakhir, video terbaru juga confirm, di waktu-waktu yang lalu juga para hamba Tuhan juga, bahkan gereja lokal yang saya pernah di di Jawa juga katakan bahwa kita adalah berada di hari-hari terakhir. Yang kita mesti lakukan bukan bingung, bukan heboh, bukan ketakutan, tapi berjaga-jaga dan senantiasa sambil berdoa. Lukas 21 ayat 36 katakan seperti itu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ini yang harus diperkuat gitu. Yang kalau doanya cuma baru 5 menit, 10 menit, ya nggak cukup apa ya, cukup memadai untuk dengar-dengaran sama Tuhan, untuk bisa tanya lama sama Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoa. Lalu saya setuju juga dengan pesan hamba Tuhan yang saya baca, saya dengarkan rekomendasi videonya. Dia bilang bahwa apa yang kita mesti lakukan, takut akan Tuhan gitu ya. Itu alkitabiah. Takut akan Tuhan. Hari-hari ini perhatikan cara hidup kita. Betul-betul menjaga, berjuang untuk menjauhi segala hal yang jahat dari kehidupan kita, baik dari hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Lalu kemudian, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan ketaatan. Apa yang modul ajarkan,
sampaikan yang kami sedang hafal di Yohanes 5 ayat 3. Kalau orang mengasihi Tuhan, cuma satu tandanya, menuruti perintah-perintahnya. Kemarin saya sudah sempat singgung di Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang perlu kita takutin lagi? Karena kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan yang janji loh, Yesus yang janji. Bapa dan Yesus akan datang kepada kita, menemani kita, menyertai kita, memberitahu kita hal-hal yang akan datang melalui Roh Kudus-Nya. Jadi nggak perlu takut. Yang dikejar justru sikap hidup ini. Berjaga-jaga dan memiliki waktu-waktu berdoa yang baik, yang memadai. Takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan yang diwujudkan dengan ketaatan. Melakukan perintah Tuhan. Jangan sampai seperti kebanyakan orang Kristen yang menurut saya berperilaku bodoh. Udah tahu akhir zaman, udah sering para hamba Tuhan juga katakan kita ini masa-masa terakhir, tetapi cara hidupnya gak berubah. Lihat, banyak sekali, lihat aja di antara kita aja sebagai sampelnya gitu ya. Sebagai perwakilan dari orang di luar sana. Sekalipun baca itu peringatan, dengarkan peringatan tentang kita ini dalam masa-masa akhir, tetap aja cara hidupnya nggak berubah, tetap aja nggak mau baca firman, tetap aja nggak mau berdoa, tetap aja nggak taat dengan perintah Tuhan udah didengerin. Itu yang mengerikan. Harusnya lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh berdoanya, lebih sungguh-sungguh memperhatikan hidupnya, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan ketaatannya. Ini yang kita mesti lakukan. Apa yang saya katakan tadi di awal, ini saya menerima masukan dari pendoa, tapi nanti saya minta mereka untuk dengarkan video yang saya sudah dengarkan gitu ya. Jadi fokus pada apa yang sudah saya yakin dapatkan. Kita ini sudah di hari-hari terakhir. Yang saya mau katakan cuma satu, merupakan pengulangan dari apa yang saya bagikan di waktu yang lalu. Kalau kita sudah dengarkan hari-hari terakhir, bagaimana respons kita? Apakah hidupnya tetap gak berubah gitu ya? Gak mau merendahkan hati seperti kemarin rema saya, tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, berubah untuk menjadi pembaca firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Sikap hidupnya, praktek hidupnya, tetap aja hatinya condong dengan dunia. Lebih banyak waktunya untuk mendengarkan, menyaksikan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia daripada membagi waktunya dengan Tuhan, dengan pembacaan firman Tuhan. Itu yang bagi saya itu sangat memprihatinkan. Udah tahu peringatan hari-hari terakhir. Dan udah tahu hari ini firman Tuhan berkata, yang perlu kita lakukan adalah berjaga-jaga sambil berdoa. Tapi, yang dengerin ini nanti, hanya sedikit orang yang merespons dengan baik. Untuk tekun berdoa. Lebih banyak nanti yang gak mau berdoa. Tetap sama. Tapi sibuk bicarakan vaksin. Sibuk tentang yang lain-lain. Yang gak perlu. Bagian saya lakukan. Harapan saya lebih banyak yang menjadi bijaksana. Yang memperhatikan cara hidupnya. Terus mengasihi Tuhan dengan ketaatan. Mengingatkan dirinya untuk berjaga-jaga. Dan memaksimalkan jam doanya. Itu harapan dan tujuan saya mengingatkan lewat RSSP ini. Dan satu lagi saya tambahkan, selain tadi kan saya katakan bahwa jadi pahamilah bahwa grup-grup yang ada di TRC ini, itu mimbar bagi TRC. Jadi pahami kalau saya melarang itu karena kita harus bertanggung jawab nanti. Bahkan siapa sebetulnya yang membuat heboh mayoritas orang Kristen sana juga?
Jangan-jangan kita yang terlalu cepat berbagi sesuatu yang belum terkonfirmasi, belum ditanya sama Tuhan. Jangan-jangan kita juga pembuat kebingungan, penyebar hoax gitu. Itu dibagikan pada salah satu video yang nanti akan saya bagikan secara bertahap setelah didengarkan oleh para pendoa. Jadi hati-hati juga dalam berbagi. Saya suka berbagi, tapi saya pikirkan dulu gitu. Jangan sampai saya penyebar hoax ya. Akhirnya apa yang saya bagikan pada pagi hari ini dimengerti. Menjadi tenang dan melakukan yang terutama. Berjaga-jaga. Kejar kekudusan. Saya tulis ini sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang melihat Tuhan. Jadi entah kita uh, uh, entah di luar sana ada berita yang menggemparkan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita hidup kudus, Tuhan ada di pihak kita. Gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini yang perlu ditanamkan dalam hidup kita bersama gitu ya. Dan di sini juga saya tambahkan, toh juga kan implementasi vaksinasi itu juga belum maksudnya belum yang saya tahu sih, saya nggak terlalu update berita, belum ada dipaksakan gitu ya. Nah jadi artinya itu adalah waktu untuk diri kita, untuk berdoa. Jadi yang dilakukan adalah berdoa, tanya sama Tuhan. Tuhan itu penjawab doa. Saya sudah banyak sekali buktikan. Tuhan menjawab doa. Sekalipun rasanya ketika kita berdoa kok kayaknya gersang. Tapi kan Tuhan mendengar. Nah jadi perbanyak doanya bagi kita yang sudah berdoa. Dan bagi saudara yang dengarkan peringatan seperti ini. Di luar sana banyak kabar yang menggemparkan. Tapi responsmu tetap sama. Bukannya semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Bukannya semakin melekat sama Tuhan. Bukan semakin taat. Bukan semakin mengasihi Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai dengarkan kabar yang menggemparkan. Dan kita sendiri yang menjadi korbannya. Gitu ya. Nah, ini saja yang mau saya bagikan pada kesempatan ini. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. And as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus.
am yours forever, yours. Jesus.